hingga ayat yang ke-39. Judul pembacaan Alkitab tentang Yesus mati, ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang kitab Markus ini, berbicara tentang bagaimana penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus, dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena kalau ikuti, kita ini adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Tetapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, sehingga kita turut diselamatkan. Kalau kita lihat di ayat 34, dikatakan, pada waktu jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang salah tafsir. Mereka mengatakan bahwa, banyak orang bertanya begini, Yesus adalah Allah. Mengapa Allah berteriak kepada Allah? Bukankah Yesus itu adalah Allah sendiri? Jadi di dalam ayat ini sebenarnya menceritakan, menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang di sekitar, termasuk di situ ada orang Romawi, ada juga orang Yahudi. Karena berbicara orang Yahudi, zaman Tuhan Yesus ada orang Yahudi Eseni di situ, orang Farisi, Saduki, Serot. Mereka ini sudah mengenal tentang Taurat. Tuhan Yesus berkata ini, jadi di ayat Markus 15 ayat 34 dikatakan, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pernah itu disampaikan oleh Raja Daud. Kalau kita buka, coba kita lihat di Mazmur 22 ayat 1, di Android itu ayat 1, tetapi kalau Alkitab ayat 2. Mazmur 22 ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kalangan Fajar, Mazmur Daud. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dia mengingatkan bahwa Sang Mesias dia akan mati di kayu salib. Jadi pertanyaan pendeta, mana matinya? Mana di dalam kitab Mazmur ini mengatakan, menjelaskan bahwa Sang Mesias itu mati di kayu salib? Apa hubungannya dengan kitab Markus ini? Coba kita lihat di Mazmur 22 ayat 16 sampai 18 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah itu karena Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, Sang Mesias itu dia mati ditusuk tangan dan kaki. Jadi itu sudah dicatat di dalam kitab Mazmur. Selanjutnya, segala tuanku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka menendangi aku. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengalami penderitaan, siksaan yang luar biasa. Jadi di sini di ayat 18, mereka menendangi aku. Pasukan Romawi menendang Tuhan Yesus. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuat undi di atas jubahnya. Tuhan Yesus mati di 33 Masehi. Kalau berbicara 33 Masehi berarti masuk di abad 1 Masehi. Sekarang kita sebagai orang Kristen, kita akan menantikan namanya Paskah. Paskah, kita sebagai orang Kristen, kita mengingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Berarti kita diselamatkan karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberi dirinya mati untuk kita. Mari kita sebagai orang Kristen, kita berbuat baik, kita berbuat
hal-hal yang benar. Kita tinggalkan segala hal dosa seperti tadi ada seorang hamba Tuhan, Pak Steve. Jadi memang sebagai orang Kristen itu betul-betul harus meninggalkan perbuatan hal-hal yang tidak benar. Karena memang tadi kejadian gempa bumi menandakan bahwa orang harus siap sedia apapun itu. Mari kita berikan diri kita untuk Tuhan menyambut hari Paskah, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Semoga firman pena ini bermanfaat buat kita semua. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristus anesti, alitos anesti. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan berkati luar biasa yang sudah